Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayuha talaba rahimani wa rahimakumullah, nuwasil darsana min darsi al-akhlaq bi qiraati kitab Ma'alimun fi tariqi talabil ilmi alladhi allafahu asy-syaikh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sadahan hafizahullah ta'ala. Iftahu kutubakum safhah al-wahidah wal-ashrun ba'da al-mi'atain. Nadkhul fi mabhath talibul ilmi wa qiyamul lail. Silakan buka kitab antum halaman yang ke-221 dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang seorang penuntut ilmu dan qiyamul lail. Ini pembahasan yang ketiga dari kitab Ma'alimun fi tariqi talabil ilmi yang dibahas di kelas 12 ya. Yang pertama kemarin adalah talibul ilmi wal qawlu bila ilmin ya. Yang kedua talibul ilmi wal isya'ah. Sekarang yang ketiga adalah talibul ilmi wa qiyamul lail. Seorang penuntut ilmu dan qiyamul lail. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala akhi talibul ilmi. Saudaraku wahai para penuntut ilmu. Innal mutasaffiha litarajimi salafina salih la ya'jaba wa yaddahisha mimma yaqra'u an ibadatihim wa muhafazatihim 'ala an-nawafil. Nahika 'anil fara'id. Fa'ahaduhum yaqumu awwalul lail wa akhar yaqumu akhirahu wa thalithu yaqumu wasatuhu wa rabi'u yajma'u baina atrafihi. Kullun 'ala qadri juhdihi wa taqatihi. Saudaraku wahai penuntut ilmu, jikalau engkau membuka lembaran-lembaran tentang biografi salafun salih, maka sungguh akan ditakjubkan dan akan diherankan dengan apa yang dia baca. Berupa kebiasaannya mereka salafun salih dan penjagaan mereka terhadap amalan-amalan yang nawafil, amalan yang tambahan, yang sunnah. Terlebih lagi dari amalan yang fardu. Kalau yang nawafil saja mereka semangat, nahika 'anil faraid. Ya, maka terlebih lagi dari amalan-amalan yang fardu. Sebagian mereka itu, salah seorang di antara mereka ada yang berdiri di awal malam untuk melakukan qiyamul lail ya. Tapi di awal malam. Sebagiannya ada yang melakukan qiyamul lail di akhir malam ya. Kemudian sebagian yang lain ada yang di pertengahan malam. Dan yang keempat di antara mereka itu ada yang yajma'u baina atrafihi, mengumpulkan di antara dua penghujungnya. Di awal malam dia sudah salat, di akhir malam pun dia salat malam lagi. Semuanya itu tentunya sesuai dengan kadar kesungguhan dan kekuatannya. Ya. Wa kana hadzal hirsu wa ghairuhu ba'da 'aunillahi mu'inan lahum 'ala fi'lil khairat wa tarkil munkarat wal muwadhabati 'ala ta'at wa sababan fi ziyadatil barakat fil awqat. Dan antusiasnya mereka serta yang lainnya ini tentunya setelah adanya pertolongan dari Allah, ini akan membantu mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Serta untuk menekuni suatu ketaatan, menekuni ketaatan-ketaatan, dan ini juga merupakan sebab bertambahnya barakah dalam waktunya. Qala Bishr, berkata Bishr, Waliya Hafsah ibn Ghiyath al-Qudha
min ghairi musyawarati Abi Yusuf fashtadda alaih faqala li wa li Hasan al-Lu'lu'i tatabba'a qadayahu fatatabba'na qadayahu falamma nadhara fiha qala hadha min qada'i ibni Abi Layla thumma qala tatabba'u asy-syurut was-sijillat fafa'alna falamma nadhara fiha qala hafaz wa nudhara'uhu ya'ununa biqiyamil lail hafaz wa nudhara'uhu yu'anuna biqiyamil lail. Berkata Bishr, dulu pernah Hafaz ibn Ghayath, beliau ditunjuk menjadi seorang qadhi dengan tanpa memusyawarahkan dengan Abu Yusuf. Maka hal itu pun terasa berat atasnya. Maka Abu Yusuf dan juga Bishr ini, Abu Yusuf mengatakan kepadaku dan demikian pula Hasan al-Lu'lu'i. Mereka berdua itu telah mengikuti bagaimana prosesi qudah, yakni prosesi pemutusan hukum. Kami pun mengikuti bagaimana prosesi dia itu menjadi seorang qadhi. Bagaimana dalam menerapkan hukum-hukumnya. Falamma nadhara fiha, maka ketika kami melihat prosesi pemutusan hukum tersebut, maka Abu Yusuf tadi ataukah Bishr tadi mengatakan, hadza min qada ibni Abi Layla. Ini sama dengan keputusan dari Ibnu Abi Layla. Kemudian beliau kembali mengatakan, tatabba'u asyurut was-sijillat. Silakan kalian cari lagi syarat-syaratnya dan juga catatan-catatan tentang orang tersebut. Fafa'alna, maka kami pun melakukannya. Maka ketika nudhira fiha, ketika dilihat pada catatan tersebut, beliau mengatakan Hafaz dan orang yang semisal dengannya itu yu'anuna biqiyamil lail, dia ditolong maksudnya dibantu oleh Allah untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya itu dengan antusiasnya dia melakukan qiyamul lail. Ya. Dengan antusiasnya dia melakukan qiyamul lail. Berarti kan ketika Hafaz ditunjuk menjadi seorang hakim, beliau bisa melaksanakan keputusan dengan adil, dengan baik, dengan sebab tadi ditolongnya oleh Allah. Sebabnya adalah ketika dia rajin melakukan qiyamul lail, Allah tolong dia di dalam urusannya. Wa ba'da hadha ya akhi i'lam ra'akallah anna talibal ilmi yatamayyazu 'alal akharin bima habbahu Allah ta'ala wa akramahu min al-intisabi ila hadhihi at-ta'ifati al-mubarakah ahlul ilm. Walidha fa'alihi an yahrisa jahidan an yar'a hadhihi al-makramati al-mubarakati هذه المكرمة المباركة وأن يجتهد حسب استطاعته في المسارعة إلى فعل الخيرات على تنوع أبوابها وفي المقابل أن يجتهد في ترك ما يحرم مروءته فضلا عن المنكرات. Kemudian setelah ini, wahai saudaraku, ketahuilah, semoga Allah menjagamu, bahwasanya seorang penuntut ilmu itu hendaklah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain, memiliki perbedaan dengan yang lainnya, dengan apa yang Allah cintai untuk dia dan Allah muliakan dia, berupa penyadaran diri kepada kelompok yang diberkati ini, yakni kelompok ahlul ilm. Oleh karena ini, maka hendaklah dia itu bersemangat dengan mencurahkan semua kesungguhannya untuk memperhatikan
perkara yang mulia dan diberkati ini berupa qiyamul lail. Wa yajtahida hasba istita'atihi, dan dia bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya untuk bisa bersegera melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ala tanawwu'i abwabiha, meskipun di sana memang banyak sekali bermacam-macam pintu-pintu kebaikannya itu. Kemudian di waktu yang akan datang dia pun harus bersungguh-sungguh untuk meninggalkan, ya. Wa fil muqabil, ataukah dalam urusan yang berlawanan juga seperti itu, ya. Kalau dia bersemangat di dalam melaksanakan perintah kebaikan-kebaikan, maka perkara yang berhadapan dengannya juga dia hendaklah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara yang diharamkan dan akan menjatuhkan muruahnya harga dirinya, terlebih lagi dari perkara-perkara yang mungkarat. Dia menjaga harga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, terlebih lagi dari perkara-perkara yang mungkarat, perkara yang mungkar. Wa'udan ala bad'in yuqal. Kemudian kembali kepada permulaannya, ya. Kembali kepada permulaannya dengan dikatakan innahu la budda min tamayyuzi talibil ilmi bil khuluqi wal fadli was simati wal hirs ala anwa'il ibadah kullu dhalika ibtigha'a mardatillahi ala mardatillahi ta'ala awwalan thumma liyuzakki ma ataahu Allahu minal ilmi wad din liyakuna qudwatan salihatan liman ra'ahu aw sami'ahu aw jalisahu. Sesungguhnya mesti seorang penuntut ilmu itu memiliki keistimewaan, baik itu dengan akhlak, dengan kelebihan-kelebihan, dengan sikap, dengan antusiasnya, ya, dengan kesungguh-sungguhannya dalam melakukan berbagai macam ibadah. Tentunya semuanya itu didasari dengan berharap keridhaan dari Allah, ini yang pertama kalinya. Thumma liyuzakki ma ataahu Allah minal ilmi wad din, kemudian juga hal itu sebagai bentuk untuk mensucikan dari apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa ilmu dan juga agama. Mensucikan ilmunya dan agamanya dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Liyakuna qudwatan salihatan, agar supaya seorang penuntut ilmu itu menjadi tauladan yang baik liman ra'ahu, bagi orang yang melihatnya, au sami'ahu, ataukah orang yang mendengarnya, au jalisahu, ataukah menjadi qudwah, tauladan bagi teman duduknya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyatakan, "Yanbaghi li hamilil Qur'an ay yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun wa naharuhu idzan nasu muftirun wa biwara'ihi idzan nasu yukhlitun wa bitawaddu'ihi idzan nasu yukhtalun wa bihuznihi idzan nasu yafrahun," ataukah yafrahun, wa bihuzni idzan nasu yafrahun, ya, wa bibikaihi idzan nasu yadhhakun, wa bisimmatihi idzan nasu yakhudun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu belum menyatakan, sudah sepantasnya bagi pembawa Quran dikenal di waktu malamnya ketika manusia itu tertidur. Ketika orang tidur, mereka bangun untuk melakukan salat, ya. Kemudian terkenal ataukah dikenal di siang harinya ketika manusia itu berbuka, tidak berpuasa, maka mereka justru berpuasa. Seorang penuntut ilmu dikenal dengan waraknya ketika manusia itu sudah menjerumuskan diri, mencampurkan diri di dalam perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas. Seorang penuntut ilmu dikenal dengan tawadhu'nya ketika orang itu menyombongkan diri, ya, khuyala, ikhtiyal, ya. Dan mereka dikenal dengan kesedihannya ketika manusia itu berbahagia. Mereka bersedih dengan dosa-dosanya. Mereka dikenal dengan tangisannya ketika manusia itu tertawa, menyesali perbuatan dosanya. Mereka dikenal dengan sikap diamnya ketika orang itu membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini
membawa Al-Quran seyogianya keadaannya seperti ini. Tentunya para penuntut ilmu adalah mereka para hamilul Quran. Bersikap pun sikapnya seperti ini ya. Nah. Kemudian selanjutnya wahakadha ya. Falyakun talibul ilmi qudwatan fi hudurihi wa qudwatan fi ghiyabihi wa qudwatan fi ibadatihi wa qudwatan fi jami'i syu'unihi. Dan demikianlah hendaklah seorang penuntut ilmu menjadi tauladan ketika dia hadir, menjadi tauladan ketika dia tidak hadir. Tidak hadir pun jadi tauladan, ketidakhadirannya menjadi tauladan. Dalam hal ibadahnya juga menjadi tauladan dan menjadi tauladan dalam semua urusannya. Ini seorang penuntut ilmu. Wa ba'da hadza udhkur laka ya talibal ilmi ba'da khasa'isi salatil lail la'allaha an takuna hafizan li walaka hatta nakuna min ahliha. Dan setelah ini aku akan sebutkan kepadamu, hai para penuntut ilmu, sebagian kekhususan dari salatul lail. Mudah-mudahan hal ini akan bisa menjadi pendorong untukku dan untukmu sampai kita pun termasuk dari kalangan orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang semangat untuk melakukan qiyamul lail. Min khasa'isi salatil lail, di antara kekhususan salatul lail, warada fi fadli salatil lail ahaditsu katsiratun. Bal sanafat fi dzalika musannafat mustaqillah tatadammanu syai'an min ahkami tilka as-salati wa fadailiha. Ya. Telah disebutkan di dalam keutamaan salatul lail hadis-hadis yang banyak. Bahkan para musannafat, banyak para penulis ini menulis secara bersendirian ya tentang karya yang terkandung sesuatu berkaitan dengan hukum salat lail itu sendiri dan keutamaannya. Wa min tilkal fadail, dan di antara keutamaannya salatul lail itu yang pertama adalah awalan annaha afdhalus salati ba'dal maktubah. Salatul lail adalah salat yang paling afdal setelah salat yang wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubati salat fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat yang maktubah, yang wajib itu adalah salat di pertengahan malam. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail adalah merupakan, ataukah salatul lail adalah merupakan salat yang paling afdal setelah salat yang wajib. Ini yang pertama ya. Thanian, kekhususan yang kedua, annaha syarafun lil mu'min. Salatul lail adalah merupakan kemuliaan seorang mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia itu melakukan qiyamul lail, salatul lail. Thalithan, kekhususan yang ketiga adalah annaha min da'bis salihin. Qiyamul lail, salatul lail termasuk dari kebiasaan orang-orang saleh. Rabi'an, yang keempat, annaha qurbatun ilallahi ta'ala. Salatul lail adalah merupakan qurbah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamisan, yang kelima, annaha munhatun 'anil itsmi. Qiyamul lail adalah merupakan perkara yang akan mencegah dari perbuatan dosa. Sadisan, yang keenam, annaha takfirun lisayyi'at, akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sabi'an, yang ketujuh adalah annaha mutaradun lidda'i al jasad. Ini akan bisa mengusir penyakit dari badan. Ini beberapa keutamaan salatul lail ataukah qiyamul lail. Wa yajma'u hadhihi al-khisal, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengumpulkan beberapa perangai ini tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya.
Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa munhatun 'anil itsmi, dan sebagai sesuatu yang akan bisa mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa mutaradun lidda'i 'al jasad, dan akan bisa mengusir penyakit dari badan. Ini hadisnya ya, jelas menunjukkan keutamaan-keutamaan tadi. Yang ketiga sampai yang ke 7 itu disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Thaminan, kemudian keutamaan yang ke-8 adalah anna salatal laili min awaili wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah indama qadima alaihim li awwali marrah. Kemudian kekhususan yang ke-8 bahwasanya salatul lail ini adalah termasuk dari wasiat yang pertama yang Nabi sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau datang kepada mereka di awal kalinya. Fan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, maka dari Abdullah ibn Salam semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nasu alaihi. Wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu fi an-nasi li anzura ilaihi. فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka manusia itu injafala, yani dhahabu musri'ina nahwahu, mereka pergi dengan bersegera menuju beliau, menemui beliau. Ini injafala nasu ya, pergi dengan bersegera untuk menemuinya. Kemudian dikatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, sampai berulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka aku pun heran, aku pun datang bersama manusia untuk melihat kepada beliau ini. Maka ketika telah jelas wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma stathbata wajhu Rasulillah, ataukah ketika wajahnya Rasul telah nampak jelas, aku pun mengetahui bahwasanya ini wajah bukan wajahnya seorang pendusta. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi, dan perkara yang paling pertama beliau berbicara dengannya adalah ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wa sallu wan nasu niyam, salatlah ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Berkata Abu Isa, Al-Imam Tirmidzi ya, Abu Isa kunyahnya, hadza haditsun sahih, ini adalah hadis yang sahih dalam yakni Sunan At-Tirmidzi jilid yang keempat halaman yang ke-652, ini nomor hadis 2490. Hadis tersebut seperti itu. Selanjutnya tasi'an, keistimewaan yang ke-9 dari keistimewaan Qiyamul Lail adalah annaha tu'di fi khafa'in nas wa hadha ad'a li kathratil ajri. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli tatawwa'an haitsu la yurahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Kemudian keistimewaan yang ke-9 bahwasanya salatul lail itu ditunaikan dalam keadaan manusia itu tidak melihatnya, tersamar dari manusia. Ya, fi khafa'in nas, dalam samaran manusia, maksudnya adalah di waktu-waktu yang orang itu tidak melihat. Ya. Kan malam-malam orang sedang tidur ya, nggak tahu ini orang namanya tidur kan nggak tahu ya. Kemudian ada orang yang salat, maka dia salat dalam keadaan manusia tidak melihat. Maka hal ini tentunya akan lebih bisa mendorong untuk lebih banyaknya pahala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang berupa salat tatawwu, salat sunnah ketika tidak dilihat oleh manusia itu sebanding dengan salatnya dia ketika di hadapan manusia sebesar 25 kali. Ya. Jadi perbandingannya 1:27. Kita salat 1 kali ketika orang itu tidak melihatnya itu
masih lebih baik daripada sholat 25 kali ketika manusia melihat. Salatul lail tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Maka ini pahalanya lebih besar, dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat bisa jadi. Asyaran yang ke-10, kaunu salatul lail tusalli ghaliban fi waqti nuzuli rabbi ila sama'id dunya wa huwa waqtun syarifun yaqulullahu fihi hal min da'in fa ujibuhu, ya. Hal min sa'ilin fa a'tiyahu, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Kemudian yang ke-10, ya. Ini tentang keadaan salatul lail. Seorang itu salat kebanyakannya itu pada waktu turunnya Rabb ke langit dunia. Dan ini adalah waktu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah orang yang berdoa aku akan jawab doanya? Adakah orang yang meminta aku akan berikan permintaannya? Adakah orang yang meminta ampun aku akan berikan ampunan kepadanya? Ini janji Allah dalam hadis qudsi, ya. Ya. Secara khusus di waktu-waktu akhir malam ketika Allah turun ke langit dunia. Hadi Ashar, kemudian yang ke-11, annaha sababun fi raf'id darajat. Salatul lail adalah merupakan sebab diangkatnya derajat. Wa dalilu dzalika hadits Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi wa mad darajat qala it'amut ta'am wa layyinul kalam wassallu bil laili wan nasu niyam. Yang ke-11, ya. Sebab diangkatnya derajat, dalil hal itu adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalamnya beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa mad darajat?" Apa yang dimaksud dengan derajat wahai Rasul? Rasul baru bersabda, "It'amut ta'am." Derajat yang mulia itu adalah dengan cara memberikan makanan, walayyinul kalam, berlemah lembut dalam ucapan, dan salat lail ketika manusia itu tidur. Kemudian tsani asyar yang ke-12, annaha babun min abwabil khair. Bahwasanya salatul lail adalah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Wa dalilu dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalil hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun. Puasa itu adalah merupakan perisai tameng dari api neraka maupun dari syahwat, ya. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu akan bisa memadamkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana gambarannya air itu akan bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, kemudian salatnya seseorang di pertengahan malam. Jelas ya, di sini adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Ila ghairi dzalika mimma warada fi sya'niha wa fadliha, dan selain daripada itu dari apa yang datang berkaitan dengan urusan dan keutamaan salatul lail. Sampai di sini dulu difahami baik-baik dari pembahasan salatul lail. Nanti insyaallah untuk pembahasan tentang thamarat, buah dari salatul lail, nanti akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.